Setelah itu saya nerangkan dengan Isra Mi'raj. Ini terakhir dah. Rejab, Sa'ban, Ramadan diibaratkan oleh guru saya, Ramadan itu tanjakan tinggi. Ramadan itu tanjakan tinggi, tempat atau jalan yang paling tinggi. Kalau ingin sampai ke tanjakan yang paling tinggi, harus diawali dari jalan yang paling rendah dengan mengatur gas. Gasnya mulai diatur. Seret, gas zikir, gas sholawat, gas poso, gas Quran. Wis pokoknya gasnya itu pelan-pelan. Qurannya 10 ayat, zikirnya 10, sholawat 10. Ojo kakek wis. Yang penting setiap hari ada yang kita bahas. Gimana Beb ngaturnya supaya rutin setiap habis sholat? Caranya habis salam, kalau ada ba'diyah dulu. Habis ba'diyah baca Quran 10 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sadaqallahul azim. Duduk sebentar istighfar 10. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Shalawat 10, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 10. Kemudian Allah. Tapi dihayati, walaupun sebentar dihayati, Bu. Atau Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah syahidi, Allah sedang menyaksikanku, Allah nadirun ilayya, Allah selalu memperhatikanku. Ini dzikirnya Imam Muhammad At-Tusturi. Beliau jadi wali gara-gara dzikir itu, Bu. Allah ma'i, kalau diartikan Allah bersamaku. Allah syahidi, Allah lagi menyaksikanku. Yang terakhir ada yang pakai Allah nadiri, ada yang mengatakan Allah nadirun ilayya. Artinya sama, Allah lagi memperhatikan saya. Tapi tidak boleh pakai ini bacanya, pakai hati. Mingkem mulut, ilat ditekuk nengdowur, dzikirnya di sini. Kalau dilafatkan seperti tadi, tapi bunyinya di sini, bukan di sini. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadiri, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadiri. 2, 10 aja, jangan banyak-banyak. 3 kali 10. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadiri, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadiri. Sambil merem matanya, pejam, seakan-akan tidak ada apa-apa, adanya cuma kita dengan Allah. Dunia cilik, urusan cilik, masalah cilik, yang maha besar Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil untuk menyelesaikan persoalan. Siapa yang suka menyibukkan dirinya kepada Allah dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir kepada Allah, maka serumit apapun urusan dunianya akan diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, sapa sing luweh nyibukno awake dhewe kelawan dunya tok, megawe sampai ra salat, sampai ra ngaji, ra tau zikir, tidak akan pernah selesai dari masalahnya. Masalah yang satu datang, belum selesai, ada lagi masalah, belum selesai, ditambah lagi masalah oleh Allah, sampai dia banyak lupa kepada Allah, akhirnya keras hatinya, semakin jauh dari Allah. Walaupun sekedik kados wau niku, Bu, diamalkan. Itu amalannya Syekh Abdullah ibn Abbas. Beliau selepas sholat baca Quran, istighfar, sholawat, Allahnya pakai suara tidak apa-apa. Allah. Atau lagu yang lain. Allah. Itu baru terus diem. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadiri. Berapa kali? 10 kali. Tidak lama, Bu, 5 menit selesai kalau coba sedikit-sedikit kayak gitu. Habis itu tutup kalimat tauhid. Tidak usah banyak-banyak, 3 kali tapi dipanjangkan. La ilaha illallah. Haknya masukkan ke hati. La ilaha
illallahu. Hati-hati. 3 kali saja. 1 kali sampai membaca la ilaha illallah, dipanjangkan la-nya, la ilaha illallah. 7.000 dosa dilebur habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siap ngamalaken? Untuk mengisi hari-hari di bulan yang mulia. Saya berbagi dengan Anda. Itu amalane para wali-wali ne Gusti Allah. Untuk ibu-ibu tidak usah banyak-banyak, karena ibu ini sudah banyak pahalanya di rumah. Pahala yang tidak pernah putus, Pak. Iya. Orang perempuan ini dikasih pahala di dalam rumahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamane jenuh bosen saben dina ngadepi piring, panci, sotil. Nggih, Bu. Tapi subhanallah tidak diberi bosan sama Allah, nggih, Bu. Iya, tidak ada bosannya. Ah, miani ono hiburan ini dikirim niku, nggih. Tidak apa-apa, Beb, sama lihat TV, tidak apa-apa. Cuma konsentrasinya susah. Hati ini tidak bisa mencaduan, tidak bisa. Dikir ambil delok TV, pasti dikalahkan salah satunya. Tidak bisa khusyuk, wes. Imah khusyuk delok TV ini, dikira mau ngucap, tapi tidak nyambung kemana dia arahnya, pastinya ke TV. Atau ke TV, film hilang-hilangan. Astagfirullah. Lu nanti wis, Dek. Kan gitu. Nggih? Tidak apa-apa, walaupun sambil lihat TV tidak apa-apa. Cuma kalau cuma sedikit gitu, tidak usah lihat TV sebentar. Habis gitu tuwuk-tuwuk akan deleng TV. Mari masak duhur, deleng kok sampai asar kok. Ing krasa kok poso. Kadung ing pengen krasa maning turu wis. Mari duhur masak turu, alarm asar tangi, ngantuk maning turu. Sholawat tangi nyiap-nyiap kan enak wis. Wassalamualaikum. Enak wis, siap wis. Kadung iso golek sholawat yang lebih cepat. Radio Habibullah lebih cepat. Enak, Bu. Sahur kepingin terakhir, buka kepingin pertama. Saya cerita ini supaya menyemangati sampean seneng menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Seneng napa mboten sampean? Bahagia apa tidak? Gembira napa mboten? Haramallahu jasadahu ala niran. Sapa wonge kang bunga seneng atine gembira mendengar Ramadan diambang pintu, kurang 31 hari, kurang 32 hari, seneng atine, semangat, terbayang terawih, terbayang suara-suara tadarus. Sampean sudah dapat apa? Diharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana harapan Nabi, umur kita dipanjangkan, disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Pun terakhir bahas Isra Mi'raj. Ditelung-ulung jamnya, Pak. Kurang 15 menit 1 jam. Kurang 15 menit 1 jam saya ngaji. Banyuwangi aja kakek wis sak jam behen. Kadung biali kok teng biali wingi niku Bu, malam Minggu di Tabanan saya ngaji 1 jam 45 menit. Piye? Dawa Bu, waduh polahe 5 jam. Ambil nyebrang 7 jam. Nggih, amplope tebel. Ngaji sak jam. Ono paran ngundang waduh-waduh. Kan gediku mestine kan. Makanya kalau doakan, kadung tenggo dhewek gede ki ya wis katon moto saja doa-doa wis. Guyon nggih Bu, guyon nggih. Kan pun sering ngundang kula kan nggih. Sana di sana wis alhamdulillah ya iki wis wong mulai pengen ngoten niki. Umurnya bertambah, sekarang umur saya 46 tapi wajah tetap 17 tahun. Harus pede. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, 15 menit mudah-mudahan cukup saya menerangkan tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Isra Mi'raj nggih ada hubungan erat dengan kesabaran. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ada hubungannya dengan kesabaran. Dan itu diisyaratkan di dalam 2 surat Al-Quran yang berdampingan. Antara surat Al-Isra
Dan surat sebelumnya surat An-Nahl. An-Nahl surat Isra. Ibu bapak harus tahu, di dalam Al-Quran itu kan, Al-Quran ada nama surat-suratnya, betul? Satu, ayo dibaca bareng ya. Surat pertama apa namanya? Al-Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah. Surat ketiga Ali Imran apa Anisa? Anisa apa Ali Imran? Kok ragu-ragu iki? Ketara yang tahu ngaji paling iki. Ayo apa? Ali Imran. Baru surat Anisa. Terus surat Maidah. Ma'ada atau Maidah. Kalau lupa berarti jarang ngaji. Ojo-ojo gitu lho. Ojo-ojo Quran ini dadi jimat nang dhuwuri lemari. Kok nah dong-donge Ramadan disebul lah. Yo 11 wulan yang tau diwaca, tebele sak senti debune kok. Makanya hingga apa urutane. Makanya saya sebut ya. Jadi Quran Bu, itu kan ada suratnya. Siapa yang memberi nama surat itu dengan urutannya? Siapa? Bingung kan? Yang memberi nama Gusti Allah kepada Nabi, Nabi disampaikan kepada sahabat. Kalau sahabat itu nyusun untuk apa? Membenarkan tulisan-tulisannya. Walaupun dulu nggak ada titik 1, titik 2, tapi tulisannya itu disesuaikan dengan bacaan yang didengar sahabat, sehingga ditulis. Oh ya betul gini. Tapi nama Al-Quran Bu, yang nyusun Allah. Ajaibnya susunan Allah ini ayat demi ayat, surat ke surat itu ada hubungan erat pembahasan dari sebelumnya dan sesudahnya. Yang ajaib diantaranya pertemuan surat An-Nahl dengan surat Al-Isra, kisah sejarah antara kesabaran dan hadiah jalan-jalan berjumpa dengan Allah di malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya hadiah, perjalanan, perjumpaan, pertemuan yang agung, yang mulia antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya diberikan oleh Allah setelah menjalani kesabaran hidup. Mana Bib ayatnya Bib? Kepingin tahu saya Bib. Baik, kalau surat Al-Isra ibu sudah hafal. Tadi dibaca sama Pak Ustadz nggih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dan seterusnya al-ayah. Itulah satu-satunya surat yang menjadi dalil penguat bahwasanya peristiwa Isra itu betul-betul ada. Orang Islam, orang yang beriman, jangan sampai ada keraguan-raguan batin. Endane batin mosok awas bisa keluar dari akidah Islam. Kenapa? Dalilnya Quran, penguatnya Al-Quran. Kalau masih hadis bisa dibantah. Nawi doib. Nah, zaman sekarang kan lek gak sokeh gak gelem. Nawi doib, nawi maudu, nawi hadis hasan. Tapi kalau Quran, nawi Quran itu doib. Kafir Bu. Aduh ngomong Quran untuk doib. Tidak ada. Quran itu ya di atasnya sahih sudah. Quran ayat sebelumnya ya, sebelum surat Al-Isra ditutup dengan ayat apa di dalam surat An-Naml? Kalau nanti ibu buka di Al-Quran, ayat terakhir penutup surat An-Nahl Bu, sebelum pindah ke surat Isra, bunyinya gini. Wasbir wa ma sabruka illa wala tahzan alaihim wala takun fi dhaikin mimma yamkurun inna allaha ma'al
itu ayat terakhir di dalam surat An-Nahl yang punya hubungan dengan surat sesudahnya, atau surat Al-Isra ayat pertama punya hubungan dengan surat sebelumnya di ayat terakhir. Bagaimana artinya antara hubungan kesabaran dan Isra Mi'raj? Saya artikan dulu. Wasbir, bersabarlah engkau Muhammad, wa ma sabruka illa billah, dan tiada kesabaranmu itu kecuali hanya karena untuk ridho Allah. Allah tahu keadaan Nabi Muhammad saat itu. Saya teruskan dulu artinya, nanti saya ceritakan, cerita singkat, nggih. Lalu Allah melanjutkan, wala tahzan Muhammad, jangan sedih. Tahun itu namanya tahun duka cita. Sebelum Isra Mi'raj kan tahun duka cita. Allah tahu Nabi sedih. Wala tahzan alaihim Muhammad, jangan sedih engkau. Hatimu jangan sedih gara-gara mereka. Hatimu jangan sedih gara-gara ditinggal oleh orang yang kau cintai. Wala taku bi dhaikin mimma yamkurun, jangan merasa sempit Muhammad dadamu. Jangan sesak dadamu hai Muhammad. Jangan galau, jangan bimbang, jangan bingung, jangan sedih pedih Muhammad. Karena sebab gangguan-gangguan mereka setelah orang yang melindungimu, setelah orang yang mencintaimu meninggalkanmu selama-lamanya. Innallaha ma'al muttaqin. Muhammad, sesungguhnya aku Allah bersama orang yang bertakwa, dan sesungguhnya aku Allah benar-benar bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ada hubungan, Bu. Kita sama tahu tahun sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj disebut tahun duka cita Nabi Muhammad. Kenapa disebut tahun duka cita Nabi Muhammad? Karena tahun itu sebelumnya, tahun demi tahun sebelumnya, bulan demi bulan sebelumnya adalah ujian dan cobaan yang tiada henti, yang Allah ujikan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Semenjak kapan para bapak, para ibu? Semenjak Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan. Mulai saat itulah Nabi terang-terangan menyampaikan kebenaran Islam, menyalah-nyalahkan, mencelah-celahkan Tuhan-Tuhan yang salah mereka sembah, berhala-berhala, batu-batu, pohon-pohon, bukit-bukit yang mereka sembah disalahkan oleh Nabi Muhammad. Artinya diluruskan, itu bukan Tuhan, itu makhluk, bahkan buatan mereka sendiri. Tapi karena memang dasarnya jahiliyah, pengko, keras hati, disampaikan kebenaran, mereka geleng-geleng menolak, ogah, ora gelem. Terus disampaikan sehingga mereka merasa terganggu dengan dakwanya Nabi, merasa disindir, merasa disalah-salahkan, merasa disesat-sesatkan oleh Nabi. Padahal sebenarnya Nabi tidak menyesat-nyesatkan mereka, ingin menyadarkan kebodohan mereka. Sakit hati, Bu, Pak, akhirnya wis ka omes datangi Abu Thalib. Abu Thalib, Bu, Pak. Iya, Pak Thalib, iya kan, itu. Jaluk tolong warono ta ponakanmu iku. Jangan nyalah-nyalahkan Tuhan kami, nyesat-nyesatkan Tuhan kami, membodoh-bodohkan kami yang menyembah Tuhan kami. Warono. Ya engko tak warai. Engko tak ilingno. Nanti saya ingatkan, katanya. Ternyata tidak mempan, Nabi tetap semangat berdakwah. Datang lagi yang kedua, tidak mempan. Datang lagi yang ketiga kepada Abu Thalib dengan membawa pemuda tampan ganteng, ya 11-12 lah sama Nabi Muhammad. Kalau menurut orang Quraisy saat itu, pemuda tampan, seger, putih, tinggi semampai, oper-operan maksudnya, Bu. Jadi orang Arab jahiliyah yang goblok bodoh ini, nggih. Bodoh di sini bodoh tentang kebenaran, nggih. Bukan berarti bodoh ndak bisa 1 tambah 1 2, ndak. Bisnis ahli mereka, strategi perang, wah dahsyat mereka. Bodoh dalam hal kebenaran, dalam hal tauhid, dalam hal sesembahan.
Saking bodohnya tidak peduli bahwa kebenaran yang disampaikan itu benar, tetap ditolak. Paham nggih? Datang kepada Abu Thalib, bawa seorang yang bernama Ammar bin Walid, pemuda tampan Quraisy tertampan. Datang kepada Abu Thalib. Abu Thalib, wis ngene biyen wis, men hing dawa-dawa, wis bolak-balik ping 3. 3 iki kek. Ngene wis oper-operan yuk. Oper-operan bagaimana? Ini saya bawa pemuda, sampean ambil Rawatono. Ponakan sampean kasihkan ke kami, mau tak bunuh sama kami. Coba Bu, datang kepada sampean, saya umpamanya. Bu, ini anak saya, rawatan nggih. Sini anak sampean mau saya beleh. Kelendi terus. Goblok nama mboten? Bodoh apa enggak ini orang kafir ini? Kalau dibalik kepada orang kafir, ya oke ini kon kafir, tak cukup anakmu tak Islam, tak cukup anakmu tak pateni, rawatono anakku. Ndak kira mau, nggih napa nggih? Saking sudah mumet, sudah ndak punya cara untuk menghentikan dakwanya Muhammad. Ternyata mereka pulang sia-sia. Mulailah gangguan demi gangguan, Bu. Setiap Nabi berangkat ke masjid dihalangi. Setiap Nabi berangkat ke masjid disemburi pasir, disemburi sampah oleh nenek-nenek tua sudah mau mati. Wes, masih sempat nyemburi pasir dan sampah ke depan Nabi Muhammad. Abu Lahab ndak kalah, Bu. Bawa kepongnya onta sak keranjang sabek nang labengna compokna Kanjeng Nabi. Dideleteng ajeng pintu nih Kanjeng Nabi. Numpuk, Bu. Bukan sampah ini, kepong ini. Ketika Nabi buka, waduh, gimana mampunya coba. Jadi sebelum mau ke masjid ngurusi ini kepong ini, Bu. Tapi Nabi menghadapi dengan santun, dengan sabar. Ngadepi dengan apa? Lemah lembut, kasih sayang, dan memaafkan kesalahan mereka. Tapi mereka tidak berhenti, Pak Bu. Diganggu lagi Muhammad SAW, dihalangi ke masjid, dibentak sama Nabi. Berhenti kau menghalangiku, kau tak akan berhasil. Kamu Muhammad berani-beraninya bentak kami. Aku wong soge Muhammad, kon wong melarat gak duwe. Dihina Nabi Muhammad, Bu. Coba perasaan sampean dan saya kalau digitukan, ayo. Jangan wecek kok ya gitu. Itu kalau kita itu rasa-rasanya pengen wecek cangkeme kan gitu kan ya. Menghina kita ya. Atau ya disowuke iku wis kan mari wis gitu. Makanya hati-hati, cangkeme kadang-kadang membawa petaka dan bencana. Gara-gara wong kuku tersakiti panas dengan ucapan kita, enggak bisa balas. Hati-hati, itu bahaya. Makanya lebih baik kita ini selalu berbuat baik dalam keadaan apapun. Disalahi tetap api. Sebab orang yang nyala sama sampean, Bu, Pak, hakikatnya baik sama sampean. Loh kok gitu, Be? Enggak. Apa kebaikannya? Amal kebaikan dia yang dia lakukan itu dikasihkan sama sampean. Ketika berbuat jelek sama sampean, asalkan syaratnya sampean ndak bales, sabar. Tungokno sing apik wis. Itu baik. Yang kedua, baiknya dia sama sampean yang berbuat salah, berbuat jahat sama sampean, kebaikan dia apa, Bu? Kebaikan dia adalah melalui keburukannya sampean yang nerima dengan sabar, menghadapi dengan baik, dibalas dosa-dosa ini disepuro ambi Gusti. Kari panas ya, kemeringetan kula. Iki biyen wis ngono tisu iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Suaranya tambah serak, Bu. Deleng ulung dulur, ada suwen. Biar kurang 5 menit. Tasik ya. Alhamdulillah. Nabi tidak putus asa, tidak marah, tidak dendam, tidak sakit hati. Jalani hidup sabar penuh dengan gangguan. Orang kafirnya yang malah bosen. Muhammad kok kuat. Tambah semangat dakwah. Tambah dihormati Muhammad. Kelendi cara niki. Muhammad itu kan paling tidak kuat kalau orang-orang yang dicintai disakiti. Nabi Muhammad tuh, Bu, kalau pribadinya difitnah, pribadinya dituduh, pribadinya dijelekkan, pribadinya disakiti, tidak pernah balas. Tapi kalau orang yang dicintai, Bu, ya, disakiti, rasa tersayat-sayat hatinya Nabi Muhammad. Sehingga mereka akhirnya memutar balik
Ayo, mulai sekarang